Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosa sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan rekan-rekan sekalian yang saya kasihi. Sebelumnya saya akan mau memperkenalkan diri. Nama saya Risna Berutu. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti semester 1 dan berasal dari prodi Bahasa Inggris. Sekian perkenalan saya dan terima kasih. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tentang landasan historis dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Pendahuluan. Sebagai pendahuluan, bahwa di sini dikatakan tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam membentuknya, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun, pada akhirnya kita berani untuk memproklamirkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta memiliki hak istimewa seperti hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tersapainya tujuan bersama. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat, baik ontologi, epistemologi, maupun aksiologis. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjadi warga negara yang baik, itu tentu, dan terdidik atau smart and good citizen. Sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebanggaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Dan sebagai mahasiswa, kita wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya juga akan memaparkan tentang landasan pendidikan kewarganegaraan. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dan membentuk karakter kepribadian bangsa. Yang dimaksud dengan fundamental yaitu bangsa kita ini memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh, sehingga bangsa kita ini bisa maju, bisa lebih kuat lagi untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya.
Dan di sini saya akan menyampaikan dua landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan historis. Landasan historis, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain perjuangan para pahlawan dari pelosok negara dari Sabang sampai Merauke. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kedua adalah pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua adalah landasan hukum. Landasan hukum. Adapun landasan hukum sebagai berikut, saya akan menyampaikan beberapa. Pertama adalah Undang-Undang 1945, yaitu di dalam pembukaan khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Dan kemudian juga ada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta yang di pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan kemudian ada di pasal 33 juga bahwa tiap warga berhak mendapat pengajaran. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yaitu tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Republik Indonesia, yang di dalam pasal 18A disebut bahwa hak kewajiban warga negara diwujudkan dalam keikutsertaan dalam upaya bela negara. Dan kemudian ada pasal 19 ayat 2 bahwa pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga. Maka dengan ini saya akan menyimpulkan presentasi yang telah saya sampaikan, yaitu bahwa sebagai warga bangsa Indonesia sudah seharusnya kita turut serta dalam memajukan dan menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara persatuan dan sejarah, serta turut bangga dalam memperkenalkan budaya luhur dan menjaga tradisi dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa generasi penerus, bangsa harus mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Dengan demikian, inilah tugas generasi muda mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, mendapatkan kesetaraan hukum yang sama. Demikianlah presentasi saya di kesempatan ini di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang landasan historis dan landasan hukum. Mohon maaf segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosa. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.